Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi walaupun melalui jalur daring ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu sejahtera dan tidak kurang satu apapun ya. Pada pertemuan pagi hari ini ya saya akan membahas tentang loop statement ya di pemrograman storage procedure MySQL. Kalau di minggu lalu kita sudah belajar tentang conditional statement menggunakan if maupun switch case gitu ya. Maka pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkannya dengan loop statement ya atau statement looping ya, perulangan gitu ya. Materinya masih sama PowerPoint-nya karena PowerPoint-nya saya buat sampai di akhir pertemuan atau akhir perkuliahan kali ini ya. Anda lihat aja di bagian loop statement ya. Oke, saya langsung presentasikan PPT saya untuk kita bahas bersama. Sebelumnya sudah saya rekam pertemuan kali ini supaya bisa Anda pelajari nanti secara mandiri di rumah kapanpun dan dimanapun ya. Kemudian juga WAM server saya sudah saya aktifkan untuk mengaktifkan server MySQL-nya dan nanti kita akan menggunakan juga software Navigate ya. Saya tampilkan dulu PowerPoint saya ya. Sebentar. Oke. Baik. Saya akan membahas tentang loop statement yang ada atau yang Anda bisa gunakan di pemrograman storage procedure MySQL ya. Nah, pada tutorial ini kita akan belajar tentang cara mengeksekusi daftar pernyataan atau statement list secara berulang kali berdasarkan kondisi, loop, while, dan repeat. Jadi loop statement di MySQL itu mirip juga di bahasa pemrograman pada umumnya, ya, khususnya di bahasa pemrograman Delphi itu ya atau Pascal. Dia mengenal loopingnya itu loop, while, maupun repeat ya. For-nya tidak dibahas ya di sini ya, serta cara keluar dari perulangan gitu ya. Karena kalau di bahasa pemrograman lain itu ada for lagi ya, for ya. Oke. The loop statement ya atau statement loop itu akan mengeksekusi atau menjalankan satu atau beberapa statement, perintah atau komen secara berulang kali gitu ya, repeatedly ya. Sintak dasarnya dari perintah loop ya. Jadi loop statement itu ada loop, ada while, ada repeat gitu ya. Dimana statement loop itu akan melakukan atau mengeksekusi satu atau banyak statement atau perintah secara berulang gitu ya. Dimana sintak basic dari statement loop adalah semacam ini ya. Jadi kalau ada statement diawali dengan kurung siku itu dan diakhiri kurung siku itu yang ada di dalamnya itu opsional. Boleh Anda gunakan, boleh tidak ya. Jadi bikin label, jadi ini nanti loop itu bisa diberikan sebuah nama, penamaan atau diberikan pelabelan ya. Kalau diberikan nama ya kasih nama label, tidak boleh ada spasi, kemudian titik 2 baru perintah loop gitu aja. Baru di dalamnya di sini adalah statement list atau daftar perintah yang akan dieksekusi oleh statement loop ya, di dalam statement loop ya. Kemudian diakhiri dengan end loop ya. Ini juga opsional ya. Berikan loop nama labelnya. Jadi kalau diberikan label di
di awal loop, ya, di akhir loop Anda juga sebutkan nama labelnya, ya. Misalkan di sini perulangan loop, ya, nama labelnya perulangan loop titik 2 loop, kemudian statement list and loop dari perulangan loop, gitu ya. Sederhana sekali. Perintah loop, ya, dapat diberikan secara opsional label, ya, di awal maupun di akhir blok dari statement loop, ya. Loop mengeksekusi daftar perintah secara berulang, ya. Daftar perintah bisa terdiri dari satu ataupun banyak statement yang diakhiri, ya, setiap barisnya itu dengan atau setiap satu perintah itu diakhiri dengan semikolon atau titik koma, ya, sebagai delimiternya. Biasanya, ya, untuk mengakhiri sebuah loop perulangan, gitu ya, ketika suatu kondisi terpenuhi dengan sebuah perintah leave, ya, perintah leave. Jadi di loop ini, ya, secara khusus itu tidak ada kondisi untuk mengawali atau mengakhiri, ya. Jadi Anda harus memperhatikan kapan dia harus keluar dari loop ini dengan perintah leave. Artinya nanti di dalamnya loop, ya, blok loop ini Anda harus menyertakan sebuah kondisi kapan kapan kita harus keluar dari blok loop, ya. Jangan sampai tidak ada kondisi tersebut. Kalau tidak ada, maka program akan menjalankan ini sampai nanti dimatikan secara dipaksa, gitu ya. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi. Jadi Anda harus memikirkan kapan kondisi seperti apa harus keluar dari loop, gitu ya. Oke, jadi pengembangan dari statement sintak loop tadi semacam ini. Jadi ini nama labelnya boleh Anda pakai atau tidak. Kemudian loop, di dalamnya loop Anda awali dengan kondisi ketika dia harus keluar, gitu ya. Kondisi seperti apa kita harus keluar dari loop, baru nanti statementnya, ya. Atau boleh kondisi ini ditaruh di tengah-tengah atau di akhir sebelum end loop, ya. Yang penting ada di dalam blok loop, ya. Tapi kalau menurut saran saya, ya, Anda sertakan aja di atas, gitu ya. Tapi tergantung kondisi, ya. Supaya apa? Supaya tidak lupa ketika Anda menyertakan kondisi kapan kita harus keluar dari loop, ya. Keluarnya cukup dengan leave, ya. Leave dari labelnya atau nama loopnya atau leave gitu aja boleh, ya, karena ini kurung siku itu opsional, gitu ya. Nah, kecuali kalau dalam loop ada loop, gitu ya. Nah, leave-nya itu leave yang mana itu harus disertakan, ya. Kalau ada loop dalam loop, maka saran saya, ya, Anda harus menyertakan nama loopnya, ya. Jadi label loopnya apa, gitu ya, supaya tidak ambigu, ya. Ketika ada satu kondisi keluar, nanti itu jelas nanti keluarnya di loop yang mana, gitu ya. Kalau di kalau di PHP atau di pemrograman lain mungkin kita menggunakan statement break, gitu ya, untuk keluar dari sebuah looping, gitu ya. Nah, itu tergantung nanti bahasa pemrogramannya apa, ya. Jadi kalau di PHP, C++ ataupun Java itu tidak menggunakan leave tapi menggunakan perintah break. Tapi kalau di MySQL kita menggunakan perintah leave, gitu ya. Oke, sebagai contoh ini, ya, kita akan membuat sebuah prosedur, ya, sebuah prosedur namanya loop demo, ya. Anda nanti bisa ketikkan secara manual melalui query, ya, atau melalui wizard, gitu ya. Di sini di dalam prosedur loop demo ada dua variabel lokal, yaitu x, ya, declare x, ini variabel x tipenya integer, dan variabel str tipenya varchar
dengan maksimal panjangnya 255. Kemudian berikan nilai variabel X dengan 1, yaitu dengan set ya. Setiap kita mengassign sebuah variabel dengan nilai itu awali dengan perintah set gitu ya. Kalau tidak ada set itu nanti tidak jalan atau error ya. Kemudian berikan nilai str, variabel str dengan string kosong begini ya. Kemudian di sini ada statement loop yang diberikan nama label ya atau nama gitu ya. Namanya loop label ya. Ini nama ya. Ini terserah kita ya. Atau tidak diberi nama juga tidak apa-apa. Kemudian titik 2 loop gitu ya. Kemudian di dalamnya di sini, nah ini kondisi keluar dari blok loop ya, looping ya, blok loop ini ya. Jadi jika X lebih dari 10, maka leave dari loop label, keluar dari bloknya ini ya. Nah, ini ya, sampai loop dia loncat ke select str ini berarti ya. Oke. Nah, selama tidak memenuhi ini, apa yang dilakukan yaitu set X sama dengan X plus 1. Jadi X di increment 1, 1 ya. Awalnya yang tadi 1 menjadi 2 gitu ya. Kalau 2 jadi 3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada pengujian jika X mood 2 then iterate loop ya. Iterate loop itu maksudnya dia akan memanggil dirinya sendiri ya. Langsung dia loncat ke atas sini ya. Nah, jadi kalau dia genap ya, jadi X mood 2 sama dengan 0 itu ya, dia lakukan apa? Lakukan penambahan gitu ya. Else ya, kalau tidak genap ya, berarti set str concat str, x ditambah lagi ini. Concat itu menggabungkan beberapa nilai, string dan numerik misalkan. Nah, tapi nanti outputnya menjadi string. Nah, program ini sebetulnya kita akan mencetak angka ganjil ya, angka ganjil mulai dari 1 sampai 10 ya, kurang dari 10 ya, berarti 1 sampai 9. Angka ganjilnya saja nanti diberi koma gitu ya. Nah, ketika sudah dia ketemu end loop, dia akan kembali ke atas, diuji lagi apakah memenuhi kondisi keluar atau tidak. Kalau memenuhi kondisi keluar, dia loncat ke select str. Ini artinya mencetak variabel str ya. Oke. Nah, nanti oh ya, sorry, ntar. Oh, sebentar ya. Berarti ini mencetak genapnya ya, mencetak genapnya X mood 2, kemudian iterate ya. Jadi loop dia kalau 0 itu berarti false ya. Nah, kalau sama dengan 1 gitu ya. Nanti dia true, akhirnya iterate kembali ke sini gitu ya. Oke, kita coba saja program ini kita buat ya. Sebentar, saya belum mengaktifkan. Oke, Navigate-nya saya aktifkan dulu. Saya connect. Oke, kemudian saya aktifnya di classic model ya. Anda bisa langsung begini di function ya, di function, kemudian klik kanan, klik kanan new function. Tapi kita milihnya prosedur ya. Nah, karena di sini kan prosedur ya, namanya loop demo. Oke, tidak ada parameter, yang ada 2 variabel di sini ya. Jadi waktu kita diminta untuk memasukkan parameter, ini finish saja ya, karena tidak ada parameternya. Oke, saya perbesar. Nah, di sini ganti loop demo ya, namanya ganti loop demo. Oke. Kemudian kita daftarkan variabel X dan declare X integer.
Oke, kemudian iklan str dengan varchar 255 gitu ya. Kemudian di sini set ya x sama dengan 1, kemudian set lagi str ya, kita kasih nilai awal untuk stringnya itu string kosong begini ya. Kemudian kita bikin label loopnya, namanya misalkan loop label gitu ya. Baru titik 2 di sini loop gitu ya. Jangan lupa end loop dari loop label ini ya. Nah, oke. Oke, di dalam loop di sini kita berikan kondisi kapan keluar dari loop ya. Jika x lebih dari 10 ya. If x lebih dari 10, then ya, and if ya leave dari loop label ya, ini ya. Nah kalau tidak set set x sama dengan x plus 1 ya. Oke. Kemudian if dalam kurung x mod 2 ya, then else and if ya. Iterate ya. Iterate loop label itu. Kalau tidak set str dengan perintah concat ya, str, x, sini ya. Oke. Nah, kemudian di sini kalau keluar dari loop, select itu tampilkan gitu ya isi dari variabel str. Oke, kita simpan. Sebentar. Line 14. Set. Oh iya. Kok hilang tadi ya saya? Bentar ini ya. Titik komanya tidak ada ya. Oke, kita simpan. Wait. Oh ini. Ya, ini. Oh ya, benar ya. Oke, itu. Kemudian kalau kita lihat di sini loop demo sudah ada. Nah, karena ini prosedur ya, cara manggilnya pakai call ya, di mana di query ya. Jadi new query gitu ya. Kalau function bisa langsung di select. Jadi call ya, tinggal loop demo gitu aja. Ya, ini kita run. Hasilnya seperti apa? Concat sebentar. Concat. Nah, concat biasa ya. Nah, perintahnya concat gitu ya. Oke.
Kita kembali ke sini karena dia prosedur pakai menggunakan call ya. Dan ya ini ya. Jadi genap ya yang ditampilkan ya, genap. Nah, kalau ingin yang ganjil, nah, misal sebentar. Ini kok saya klik. Kalau ingin yang ganjil ya, yang ditampilkan dirubah di sini ya. Di sini ya. Jadi saya mulai saja dari 0 ya. Jadi kalau ganjil ya, if x mod 2 sama dengan 1 ya, sama dengan 0 gitu ya, dia iterate ya. Kalau sama dengan 1 dia ke ini ya, tampilkan. Kita coba, mudah-mudahan benar. Sebentar, apa ini, if x mod 2 sama dengan 0. Oh ya, sama dengan 0, bukan sama dengan ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini ganjilnya ya. Cuma karena di sini yang ujinya di awal ya, di sini ya. Nah, di sini kita bisa taruh pindah. Misalkan kita akan mencetak angka ganjil dari 1 sampai 10. Nah, setnya ditaruh di atas. Ini begini. Oke, kemudian saya simpan. Saya lakukan lagi. Ya, hasilnya ini 1, 3, 5, 7, dan 9 ya. Nah, itu contoh menggunakan statement loop ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, saudara? Halo? Halo? Ada yang perlu ditanyakan? Iya Pak, Ya? belum Pak. Belum ya, oke. Kita lanjut. Ya. Ini in this example ya, di contoh yang tadi, the store procedure construct a string from the even number ya. Jadi prosedur akan membangun sebuah string dari nilai genap ya, di mana yang akan tampil nanti 2, 4, 6, 8, 9 dari contoh yang sebelum saya rubah tadi ya. The loop label before the loop statement for using with the iterate and leave statement. Jadi iterate itu kembali gitu ya, kembali ke atas langsung ya. Jadi kalau leave itu keluar dari loop ya. Kalau iterate itu kembali ke atas gitu ya, ke labelnya, ke label loopnya ya. If the value of x is greater than 10 ya, jadi kalau nilai x itu lebih besar dari nilai 10, the loop is terminated, jadi loopnya akan berhenti because of the leave statement, karena ada kondisi untuk leave statement tadi ya. If the value of the x is odd number ya, the iterate ignore everything below it and start a new loop iteration ya. Jadi dia ada kondisi kalau odd number, dia akan iterate-nya akan ignore ya, membatalkan semuanya yang ada di bawah dan akan start lagi ke new loop iteration. Jadi kembali ke atas gitu ya. If the value of the x is even number, jadi kalau x-nya itu berisi nilai ganjil ya. Genap gitu ya. The block in the else statement will the result string from even number. Jadi dia akan loncat ke else statement dari if-nya itu, kemudian akan membuat atau membangun sebuah hasil string dari nilai genap ya. The following statement call the store procedure, yaitu dengan menggunakan call ya. Jadi kalau prosedur dia menggunakan call. Tapi kalau function dia langsung di select gitu ya, select gitu ya. Select terus nama functionnya. Oke, saya kira
untuk loop sudah cukup jelas ya. Kemudian loop statement berikutnya adalah while. Jadi loop statement itu ada loop, ada while, ada repeat ya. Ya ini yang bentuk kedua menggunakan while. Ya. While, do, kemudian and while ya, itu perintahnya ya. The while loop is loop statement. Jadi statement while ya merupakan statement loop ya yang akan mengeksekusi sebuah block of code ya, blok dari kode program repeatedly ya secara berulang as long as selama dia memenuhi as long as a condition is true ya. Jadi selama dia memenuhi kondisi dengan benar gitu ya. Here is the basic syntax of the while statement ya. Jadi sintak dasar dari while statement adalah semacam ini, sama dengan statement loop tadi ya, kita bisa mengawalinya dengan sebuah label ya, misalkan while label gitu ya, terserah gitu ya, kemudian titik 2 while, kemudian kondisinya ya, kondisi loopingnya, kemudian lakukan ya, di sini block statementnya yang bisa terdiri dari satu atau beberapa baris statement, kemudian diakhiri dengan and while. Nah, biasanya kalau saya langsung while ya, tanpa ada label ya, maupun and labelnya gitu ya. Inti syntax first specify ya, jadi step pertama adalah spesifikasikan atau tentukan a search condition ya, atau kondisi pencariannya after the while keyword. Jadi Anda harus memikirkan dulu kondisi seperti apa yang harus terpenuhi untuk bisa menjalankan block statement di sini atau statement list di sini ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh aja langsung, nanti saya jelaskan ya, atau sebelumnya ya. Nah, ini the while checks the search condition at the beginning of each iteration. Jadi while akan selalu memeriksa search conditionnya itu atau kondisi perulangannya itu apakah terpenuhi atau tidak di setiap iterasinya. The beginning of di setiap awal iterasinya ya. At the beginning of each iteration. If the search condition evaluated to true ya, jadi kalau hasil evaluasi search conditionnya itu menghasilkan nilai true, the while execute the statement list as long as the search condition is true. Jadi while itu akan menjalankan blok statement atau blok perintah ya yang ada di dalam bloknya while ya selama terpenuhinya search condition tersebut. The while loop is called pretest loop because it check the search condition before the statement is executed ya. Dia akan selalu menguji ya sebelum menguji kondisi apakah terpenuhi atau tidak itu tadi. Kalau terpenuhi dia akan menjalankan block statementnya. Kalau tidak terpenuhi dia loncat ke perintah setelah and loop ya. Second ya specify one or more statement. Jadi yang kedua tentukan satu atau beberapa statement that will execute before the do and while keyword ya. Jadi yang kedua tentukan ya satu atau beberapa statement atau perintah yang akan dieksekusi di antara keyword do dan and while gitu ya. Yang ketiga specify optional label for the while. Jadi yang ketiga tentukan ya secara opsional boleh pakai atau tidak nama label dari while-nya. Baik itu di awal at the beginning and end of the loop construct ya. Jadi baik di awal maupun di akhir konstruksi loopnya ya atau konstruksi while-nya. Nah, contoh berikut ya, the following flowchart illustrated the MySQL while loop statement begini. Jadi awal ya mulai, kemudian di sini search condition akan selalu diuji di setiap iterasinya. Jika dia memenuhi search condition di sini, maka perintah yang ada di sini akan dijalankan. Setelah itu kembali lagi.
ya, apakah masih memenuhi, kalau memenuhi ya jalankan lagi, begitu terus looping gitu. Nah, ketika suatu kondisi tidak memenuhi, maka dia loncat ya diperintah setelah end while atau stop gitu ya. Jadi kalau false ya tidak memenuhi dia di sini. Secara singkat perintah while itu bisa saya katakan bahwa dia akan menjalankan beberapa satu perintah atau beberapa perintah di dalam blok ya selama memenuhi kondisi. Jadi kata kuncinya selama memenuhi kondisi. Karena nanti ada loop statement menggunakan repeat until ya. Jadi namanya until ya. Dia akan menjalankan satu atau dua perintah statement yang ada di dalam blok ya hingga ya. Jadi hingga, kalau repeat until itu hingga terpenuhi kondisi. Tapi kalau yang ini ya, kalau menggunakan while itu akan berulang selama memenuhi kondisi. Ya, nanti konsekuensinya akan berbeda antara perintah while maupun perintah repeat. Ya, repeat setelah ini akan saya jelaskan. Oke, di contoh ini ya kita akan disuruh membuat tabel yang namanya kalender. Ya, first create a table named calendar which store data and yang akan menyimpan tanggal ya yang berisi stored date ya and driver date information such as day ya, month, quarter and year ya. Jadi akan menyimpan tanggal ya, bulan, quarter and year ya, tahunnya ya. Jadi di sini kita buat saja ya. Jadi kita ngikuti, Anda bisa pakai wizard atau bisa pakai query ya. Jadi saya contohkan dengan cara query saja ya. Saya new query ini. Saya punya tabel enggak? Oh, enggak ada ya. Ya, create tabel ini seperti yang tadi malam ya, namanya calendars ya. Pakai calendars gini ya. Jadi pakai ID, tipenya integer, kemudian auto increment ya, kemudian full date, tipenya date, kemudian unique ya. Jadi full date itu full date ini adalah fieldnya, kemudian tipenya date ya, kemudian dia karakteristiknya unik, jadi tidak boleh ada tanggal yang sama nanti ya. Oke, berikutnya D ya, tipenya tinin ya. Tinin, kemudian not null ya. Not null. Oke. Kemudian month, tipenya tinin juga. Kemudian quarter ya. Itu not null ya. Kemudian year integer not null. Not null, kemudian dia langsung diberikan primary key-nya ya. Primary key dalam kurung ID.
Sudah selesai. Ini ya. Oke. Ini bisa ditambahkan delete tabel dulu ya. Delete drop tabel kok. Karena dia menghapus objek, menghapus tabel, pakai drop ya, jangan lupa ya. Drop table if exists namanya kalender ini. Gitu. Nah, jadi gini ya. Kenapa saya menggunakan ini? Ya, karena nanti kalau saya cuma menggunakan ini, create tabel ini hanya bisa dieksekusi sekali ya. Contoh ya, saya blok yang ini ya, mulai create tabel ya. Kalau saya run, dilihat di tabel ini belum ada tabel kalender ya, saya run, sukses ya. Kalau saya refresh di sini, ini ada ya. Nah, oke. Nah, kalau saya jalankan 2 kali gitu ya, misalkan ini pasti error. Ya, kenapa? Karena dia sudah ada kalender ya. Ya, error ya. Error lagi eksis ya. Nah, supaya tidak error-error, saya hapus dulu ya. Jadi drop tabel, hapus tabel jika sudah ada. Nah, maksudnya gitu ya. Jika tabel kalender ini sudah ada. Kemudian kalau sudah ada dia menghapus dulu, kalau tidak ada ya tidak dijalankan penghapusan ya, karena memang tidak ada. Kemudian berikutnya create tabel ini. Ya, ini kalau saya jalankan berulang kali tidak masalah ya. Dia hapus bikin gitu ya. Oke. Sudah ada tabelnya. Oke, tapi belum ada isi rekodnya gitu ya. Berikutnya membuat prosedur ya, insert kalender ya. Ini kayak yang tadi malam, yaitu menambahkan rekod gitu ya, menambahkan rekod. Jadi di sini parameternya DT ya, DT tipenya date ya. Insert into kalender ya, full date-nya itu diisi DT, kemudian harinya itu mengambil fungsi extract ya, day from DT. Jadi ini ada function ya, mengekstrak ya, mengambil namanya, nama harinya misalkan ya, dari tanggal yang kita masukkan gitu ya. Kemudian mengambil nama bulannya, mengambil kuarternya, dan mengambil tahunnya gitu ya. Perintahnya prosedurnya semacam itu. Oke, kita bikin saja. Saya pakai wizard saja ya, klik kanan new function, tipenya prosedur, kemudian parameternya cuma satu, in saja gitu ya, dt, kemudian tipenya date ya. Oke, finish. Oke, kalau saya besarkan di sini rubah namanya insert kalender ya. Insert kalender sudah. Oke. Isinya insert into kalender. Ini kemudian dalam kurung full date, koma d month quarter nama year ya. Oke, itu ya. Kemudian values ya.
Untuk full date-nya nanti diisi dengan parameter dt ya, parameter dt. Nah, ini kemudian untuk d-nya ini ya pakai function extract ya, d, nah, unitnya d from dt, from dari parameter dt. Itu tinggal di copy saja. Nah, yang kedua mon, ya, yang ketiga ini kuarternya, kuarter, kemudian yang keempat years-nya, tahunnya. Oke, kemudian kita simpan, save. Nah, sebentar, line 12. Kok titik koma ya, koma, yang terakhir nggak perlu. Oke, simpan. Nah, selesai ya. Jadi di sini sukses bikin ini insert kalender ya, sudah ada. Oke, kita sudah membuat tabel, sudah, kemudian membuat prosedur insert kalender sudah. Kita ikuti saja. Nah, langkah ketiga, create a new store prosedur, load calendar. Jadi kita bikin lagi sebuah prosedur namanya load calendar. That load a number of days starting from start date into the calendar table ya. Jadi kita akan membuat sebuah prosedur namanya load calendar yang akan memuat sebuah nilai ya dari date, dari tanggal atau dari hari starting from start date into the calendar table ya. Oke. Jadi perintahnya di sini declare counter into default ya. Jadi kita akan membuat variabel. Oh ya, sebentar. Load calendar ini parameternya ada dua, start date ya. Kemudian harinya ya. Ini berapa hari ya? D ya, integer ya. Ada kemudian di dalam prosedur ada variabel counter, tipenya integer, nilai awalnya 1. Kemudian declare dt, ini variabel dt, tipenya date, default ya, diisi nilai defaultnya adalah start date ini ya. Jadi ini prosedur ini akan membuat urutan tanggal ya, maksudnya gitu ya, urutan tanggal ya, yang selisihnya naik satu-satu ya, mulai dari tanggal yang kita sebutkan di parameter yaitu start date, maksudnya begitu ya. Kemudian untuk membuat tanggal itu ya, yang urutan mulai start date itu kita menggunakan looping while ya, berulang selama counternya kurang dari sama dengan banyaknya hari ya, yang ini ya parameter D di sini. Lakukan ini call insert kalender tadi yang kita ini memanggil prosedur yang kita buat tadi yang sebelum ini ya, insert kalender dengan memasukkan parameter dt ya. Dt ini kan variabel di sini yang tipe datanya date, yang nilai awalnya adalah start date sesuai dengan parameter yang kita sertakan ya. Ini nanti langsung menambahkan rekod di tabel kalender gitu ya. Nah, misalkan kita mulai tanggal sekarang itu tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 ya. 7 Maret 2021. Maka nanti rekod pertama yang akan terinsert atau tertambahkan di tabel kalender itu adalah tanggal 7 Maret tahun 2021 beserta bulan dan seterusnya ya, tadi ada 5 field kan ya. Kemudian setelah insert satu rekod ya, counternya dinaikkan 1, set counter sama dengan counter 1. Kemudian kita membuat ya tanggal mengenerate tanggal yang dimasukkan nanti ke variabel dt ya. Di sini dengan menggunakan fungsi bawaan date add ya, jadi menambahkan tanggal ya. Dari tanggal dt yang tadi start date ini ditambah
atau dinaikkan 1 hari. Ya, begitu seterusnya. Ya. Setelah itu end while ke atas lagi, counternya masih kurang dari jumlah hari yang kita inginkan, maka dia manggil lagi dengan parameter tanggal yang baru. Demikian seterusnya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya contohkan ya, saya bikin dulu lagi function atau prosedur. Ya. Di sini klik kanan, tipenya prosedur, kemudian parameternya start date ada 2 ya, sama D. Start date in di sini tipe modenya mode in, start date tipenya date, kemudian tambah lagi jumlah hari yang diinginkan, di sini integer ya. Oke, selesai, finish. Oke, saya perbesar aja di sini. Di sini namanya load calendar. Ya, load calendar. Ini. Oke, kemudian mendeklarasikan declare counter tipenya integer, default 1 ya. Jadi dimulai 1, kemudian declare lagi dt, tipenya date ya. Defaultnya nilai awalnya dt itu diisi dengan start date ya. Ini ya, kemudian kita berikan perulangan ya dengan while ya, while selama counternya kurang dari sama dengan berulang selama kurang dari sama dengan parameter D ya, jumlah hari yang kita inginkan ya. Kemudian do and while. Oke. Nah, di dalam while ini kita call insert calendar ini dengan parameter dt ya. Oke, kemudian counternya dinaikkan, set counter sama dengan plus 1. Berikutnya ini set dt kita membuat tanggal baru ya. Set dt sama dengan date add ya, dari di sini dt interval one day. Oke, sudah. Jadi nanti fungsi dari prosedur ini adalah kita mau menginsertkan tanggal secara otomatis ke tabel kalender ya. Dimulai dengan tanggal yang kita sertakan ini start date sebanyak berapa hari yang kita nyatakan ID-nya gitu ya. Kita simpan, sudah sukses ya. Kita tinggal
sekarang manggil di ini ya, begini saja, di call load kalender ya. Sekarang load kalender ya, dimulai dari tanggal sekarang ya. Penulisan tanggal itu dari tahun ya, 2021 ya, kemudian bulan 3 tanggal 7 ya. Kemudian kita akan mengisipkan tanggal di tabel kalender itu mulai tanggal 7 Maret 2021 sampai berapa hari ke depan, misalkan sampai 10 hari ke depan gitu ya. Mulai begini, kemudian saya run. Sebelumnya saya perlihatkan dulu tabel kalendernya ya. Tabel kalendernya masih kosong gitu ya. Oke, kemudian saya running ini, run ya, sudah jalan. Apa betul nanti akan menginsertkan tanggal ya di tabel kalender mulai tanggal 7 bulan 3 tahun 2021 sebanyak 10 hari atau 10 rekod nanti ya. Kita lihat ini tadi masih kosong, kalau saya refresh ya ini ya. Jadi ini muncul di sini ya. Oke. Ini kuarternya masih kuarter 1, maksudnya triwulan pertama ya. Monnya ini sudah benar. Coba saya tambahkan lagi. Sekarang saya kosongkan lagi ya. Saya kosongkan lagi. Caranya empty tabel semacam ini di tabel kalender. Empty. Ini refresh, dia kosong ya. Oke, kalau misalkan 100 hari gitu ya, 100 hari mulai tanggal sekarang ya. Saya nggak tahu sampai bulan berapa ini ya. Oke, sudah jalan. Kemudian kita refresh di sini di tabel kalender ya, ini sudah muncul. Nah, ketika bulan April ya, ini nanti muncul 100 rekod ya. Ketika bulan April ya, kuarternya kuarter kedua, jadi triwulan kedua gitu ya. Tanggalnya sudah mengikuti otomatis ya. Oh iya, sampai bulan Juni ya, 3 bulan ke depan ya. Oke, saudara, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi? Silakan. Halo, ada yang ditanyakan? Mohon responnya. Lanjut ya. Oke. Berikutnya oke, ini bisa Anda baca seperti yang saya jelaskan tadi, ini juga. Oke. Nah, kemudian statement loop terakhir adalah repeat until ya. And repeat ya. Repeat until dan and repeat ya. Oke. Ini hampir sama juga, akan menjalankan satu atau beberapa statement di dalam sebuah blok repeat until hingga memenuhi kondisi tertentu ya. Basic sintaksnya semacam ini ya, repeat ya, kemudian statement atau kumpulan statement yang akan dijalankan ya, until such condition ya, ini hingga kondisinya berakhir ya. Jadi kalau while itu berulang selama memenuhi kondisi, kalau ini berulang hingga memenuhi kondisi. Jadi ini kondisi berakhirnya gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan and repeat di bawahnya ya. Oke. Jadi perbedaannya, kalau tadi itu dia akan menjalankan kalau masih true ya, kalau ini menjalankan kalau masih false ya. Kalau sudah memenuhi kondisi atau true, maka dia justru keluar. Itu perbedaannya dibanding dengan while ya. Langsung contoh di sini ya. Kita akan membuat lagi sebuah prosedur namanya repeat demo ya, tanpa parameter ya. Kemudian di sini ada variable counter, tipenya integer, defaultnya 1.
kemudian variable result tipenya varchar 100, defaultnya kosong, ya string kosong, kemudian dia akan melakukan perulangan untuk mencetak nilai ya counter dari 1 sampai 10 ya, sampai 10. Jadi repeat until counter ya berulang dan melakukan beberapa perintah di dalamnya ini sampai nilai counternya lebih dari 10. Kemudian end repeat, baru di sini ditampilkan select result ya. Ini gampang sekali logikanya. Oke, ini tadi saya hapus, saya tutup ya, saya tutup. Ini juga saya tutup. Saya tinggal di sini saja. Oke, saya coba membuat membuat prosedur langsung menggunakan query ya. Jadi create prosedur namanya repeat demo. Demo tanpa parameter ya, tanpa parameter. Kemudian bikin end dari prosedurnya. Oke. Kemudian declare counter. Declare counter tipenya integer, default 1, kemudian declare result tipenya varchar 100, defaultnya kosong gitu ya. Oke. Berikutnya dia repeat, perintah repeat until, kemudian end repeat ya. Ini untilnya ini boleh kurung atau kalau cuma kondisinya satu saja pengujiannya nggak dapat kurung ya, karena counternya berulang hingga nilai counternya lebih dari sama dengan 10 ya, berulang hingga jika variabel counternya itu sudah lebih atau sama dengan 10 ya. Di sini tanpa titik koma. Oke, kemudian di sini yang dijalankan adalah set result. Set result sama dengan concat dari result counter ini ya, dan set counter sama dengan counter plus 1. Oke, sudah selesai. Kemudian setelah repeat itu select, tampilkan variabel resultnya. Oke, mudah-mudahan ini darah saya jalankan ya, sudah selesai, sudah jadi ya. Kalau kita lihat nanti di functionnya refresh, ini ada repeat demo ya, repeat demo. Oh ya, supaya ini kalau dijalankan tidak error ya, ini kalau dijalankan lagi pasti error karena already exist ya. Biasakan begini saudara, nah, dihapus dulu Pak prosedurnya ya. Sekali lagi kalau menghapus objek, karena prosedur itu levelnya sama dengan tabel ya, dia objek ya, bukan isi dari sebuah tabel ya, bukan record gitu ya. Pakai apa, perintah DDL-nya, data definition language-nya ya, bukan pakai delete tapi pakai drop. Nah, drop yang di drop itu tabel apa prosedur? Prosedur ya, drop prosedur.
ya, if exist ya. Jadi hapus prosedur jika sudah ada prosedur if exist dari repeat demo ini. Ya. Kalau ini saya jalankan berulang kali, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Sukses terus ya. Oke terus ya. Berikutnya bagaimana menjalankannya? Nah, sebetulnya saya pakai di sini tidak apa-apa ya. Langsung call gitu ya. Call repeat demo. Nah, ini. Ya, tapi ini di blok ya, karena ini yang akan dijalankan run selected ini ya. Oke, hasilnya semacam ini saudara. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Oke, itu contoh repeat ya. Sudah selesai. Kemudian untuk materi error handling ini Anda pelajari sendiri saja gitu ya. Untuk informasi ya, bahan ujian untuk minggu depan gitu ya. Jadi tanggal 13 ya, minggu depan itu Anda ngumpulkan jawabannya. Jadi nanti soalnya sebelum itu ya 2 atau 3 hari sebelum tanggal 13 itu saya akan upload ya. Nanti Anda kerjakan ya, pada tanggal 13-nya Anda tinggal upload ya di Google Class nanti ya. Saya akan bikinkan medianya ya, atau soalnya di Google Class. Jadi tengkatnya itu mungkin saya buat 2 atau 3 hari ya. Jadi sebelum tanggal 13 itu sudah saya upload soalnya. Baik itu untuk materi teori basis datanya ya, teori basis data 2 ataupun untuk materi praktikumnya ya. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan atau pendapat yang perlu disampaikan, silakan sebelum saya akhiri. Halo, mohon responnya. Nanti pas upload itu Pak, pengen apa ngomong di grup aja Pak. Nanti saya share di grup ya. Tapi tetap pengerjaannya nanti di Google Classroom gitu ya. Karena nanti akan masuk ke loginnya masing-masing gitu ya. Oke, materinya sampai di situ, materinya sampai di repeat until ya, atau sampai di loop statement ya, mulai dari awal sampai sekarang. Oke, untuk materi mata kuliah teorinya itu mulai dari pengetahuan umum tentang basis data, kemudian bagaimana merancang database menggunakan teknik normalisasi, ya, kemudian bagaimana membuat secara fisik database di server MySQL-nya, dan sampai tadi malam itu perintah query formal ya, atau perintah query komersial itu ya, bahasa query komersial gitu ya. Oke, sampai di sini saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.